Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mahira dengan NIM A11212007 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Video kali ini saya buat untuk pemenuhan tugas pengganti UAS mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nur Halifah, SPD, MPD. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan buku teks bahasa Indonesia khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama pada 4 kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia, yakni KBK, KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja yang pertama, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Jadi, kurikulum berbasis kompetensi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Buku teks siswa mata pelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum ini harus memuat berbagai jenis teks yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti teks deskriptif, naratif, eksposisi, dan argumentasi. Standar mata pelajaran bahasa Indonesia pada KBK memberikan akses pada situasi lokal dan global yang menekankan keterbukaan, kemasadepanan, dan kesejagatan. Adapun kelebihan dari buku teks ini yakni buku teks ini disusun berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, buku teks ini menekankan pada pengembangan keterampilan berbahasa, baik menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Yang ketiga, buku teks ini memberikan ruang yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan ekspresinya melalui berbagai jenis teks yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti teks deskriptif, naratif, eksposisi, dan argumentasi. Sementara kekurangan dari buku teks ini yakni yang pertama, buku teks ini disusun pada tahun 2004 sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang ada saat ini. Yang kedua, buku teks ini cenderung masih bersifat umum sehingga belum sepenuhnya memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Yang ketiga, buku teks ini masih cenderung bersifat nasional sehingga belum sepenuhnya mengintegrasikan muatan lokal. Adapun beberapa contoh materi yang terdapat dalam buku teks ini yakni yang pertama, siswa diminta untuk melakukan pengamatan tentang lingkungan sekitar dan menuliskan hasil pengamatannya dalam bentuk teks deskripsi atau teks eksposisi. Yang kedua, siswa diminta untuk membuat iklan layanan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan beberapa pilihan media seperti video, poster, slogan, atau iklan. Yang ketiga, siswa diminta untuk menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan menggunakan unsur-unsur teks fiksi. Baik, selanjutnya yang kedua, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP diberlakukan pada tahun 2006 dan menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Buku teks ini terdiri dari 4 aspek keterampilan berbahasa, yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Secara umum, buku teks bahasa Indonesia pada KTSP jenjang SMP memiliki ciri-ciri berpusat pada peserta didik, memperhatikan perbedaan individual peserta didik, memiliki keragaman muatan lokal, berorientasi pada pengembangan keterampilan, dan memiliki penilaian yang autentik. Ada beberapa kelebihan dari buku teks ini yakni yang pertama, bersifat kontekstual, yaitu materi pembelajaran dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, bersifat fleksibel, yaitu guru memberikan keleluasaan untuk mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, bersifat adaptif, yaitu dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembelajaran yang lengkap, yaitu materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Yang kelima, disusun oleh tim ahli, yaitu tim yang terdiri dari pakar bahasa Indonesia, pakar pendidikan, dan pakar menteri pembelajaran. Adapun kekurangan dari buku teks ini yakni yang pertama, kurang sesuai dengan kondisi siswa di daerah tertentu. Yang kedua, kurang lengkap. Yang ketiga, kurang aktual. Dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dan adapun beberapa contoh materi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia ini yaitu yang pertama, siswa diminta untuk membandingkan struktur teks cerita fantasi dan cerita fabel dengan menggunakan tabel. Yang kedua, siswa diminta untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik puisi. Yang ketiga, siswa diminta untuk menulis naskah drama pendek dengan tema yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yang ketiga, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 atau K13 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di jenjang SMP mulai diberlakukan pada tahun 2013 dan masih digunakan hingga saat ini. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi lisan, membaca, menulis, dan mempresentasikan teks secara efektif. Buku teks bahasa Indonesia untuk jenjang SMP pada K13 disusun berdasarkan 3 aspek, yakni bahasa, sastra, dan literasi. Buku teks bahasa Indonesia untuk jenjang SMP pada K13 menyajikan materi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pendekatan ini menekankan pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, mulai dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Adapun beberapa kelebihan dari buku teks ini yakni yang pertama, buku teks bahasa Indonesia pada jenjang SMP pada K13 disusun berdasarkan teks, baik teks lisan maupun teks tulis. Yang kedua, materi pembelajaran dalam buku teks bahasa Indonesia untuk jenjang SMP pada K13 disajikan secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, buku teks bahasa Indonesia untuk jenjang SMP pada K13 mencakup materi bahasa, sastra, dan literasi. Yang keempat, buku teks bahasa Indonesia untuk jenjang SMP pada K13 menggunakan pendekatan saintifik, yakni pendekatan yang menekankan pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, mulai dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Hal ini membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Dan adapun kekurangannya yaitu yang pertama, buku teks bahasa Indonesia untuk jenjang SMP pada K13 masih ada beberapa materi yang belum sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, belum ada buku teks bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa daerah. Hal ini dapat menjadi kendala bagi siswa yang berasal dari daerah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Yang ketiga, buku teks bahasa Indonesia untuk jenjang SMP pada K13 masih ada beberapa buku teks yang belum sesuai dengan perkembangan teknologi. Adapun beberapa contoh materi yang terdapat dalam buku teks pada kurikulum K13 ini yakni yang pertama, siswa diminta untuk menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dengan menggunakan format yang telah ditentukan. Yang kedua, siswa diminta untuk membuat laporan hasil observasi tentang lingkungan sekitar dengan menggunakan berbagai media. Yang ketiga, siswa diminta untuk menyusun pidato tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dengan gaya bahasa yang menarik. Baik, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mulai digunakan pada tahun ajaran 2022-2023 dan pada tahun ajaran 2023-2024, kurikulum Merdeka akan diterapkan secara bertahap di seluruh jenjang pendidikan. Buku teks bahasa Indonesia khusus jenjang SMP pada kurikulum ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran dan dapat digunakan sebagai buku teks utama. Buku ini berisi materi pembelajaran yang mengoptimalkan pengetahuan berbahasa dan berkomunikasi peserta didik. Secara umum, buku teks bahasa Indonesia khusus jenjang SMP pada kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik, yaitu berbasis kompetensi, fleksibel, mendorong pembelajaran aktif, dan mendukung pembelajaran berbasis proyek yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dari buku teks ini, yakni yang pertama, lebih berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik. Yang kedua, lebih merdeka, artinya guru memiliki kebebasan untuk menentukan bahan ajar dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Yang keempat, buku teks ini dilengkapi dengan berbagai aktivitas dan media pembelajaran yang dapat memuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, buku teks ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Dan terakhir, buku teks ini dilengkapi dengan ilustrasi dan gambar yang menarik. Sementara ada beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, buku teks ini
masih dalam proses pengembangan dan belum tersedia secara lengkap untuk semua mata pembelajaran. Yang kedua, buku teks ini belum terintegrasi dengan baik dengan kurikulum dan sistem pembelajaran yang ada. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi guru untuk menerapkannya. Yang ketiga, penerapan kurikulum merdeka membutuhkan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, dan hal ini belum tersedia di semua sekolah. Dan ada beberapa materi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia kurikulum merdeka, yakni yang pertama, siswa diminta untuk membuat produk kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menggunakan metode PBL. Yang kedua, siswa diminta untuk menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman orang lain dengan menggunakan metode storytelling. Yang ketiga, siswa diminta untuk melakukan riset tentang suatu topik yang menarik dengan menggunakan metode inquiry. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.